Data absennya mana ini lagi? Aduh, nyari satu data aja bisa setengah jam ini. Loh, kok gaji aku kepotong? Bukannya aku udah full absen ya? Apa absennya nggak ke data? Nah, bingung kan? Kalau udah gini, solusinya gimana? Nah, di sini kami menawarkan solusi, yaitu website yang kami buat bernama Army The Company. Di mana website ini bertujuan untuk memanajemen data karyawan secara real time. Penasaran? Stay tune ya! Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Indra STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem informasi berbasis web. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kenalkan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dea Almaina dan rekan saya Ari Muhammad Rizky dan Miftahul Jannah. Dan langsung saja ke penjelasan website yang akan dibacakan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah dipersilakan. Nah, di sini aplikasi yang dibuat merupakan manajemen data karyawan yang berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengelola berbagai kegiatan kepegawaian secara digital. Di dalamnya terdapat fitur-fitur utama seperti pengelolaan data karyawan, pencatatan absensi harian, pengajuan cuti, hingga evaluasi kerja. Sistem ini juga memiliki dua jenis akses login, yaitu sebagai admin dan juga sebagai karyawan, yang masing-masing memiliki peran dan fitur tersendiri. Dengan sistem ini, data-data karyawan dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan memudahkan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Seluruh informasi disimpan dalam database yang rapi sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan data kapan saja dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah dari website ini. Dalam era digital saat ini, pengelolaan karyawan yang efektif menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan. Banyak perusahaan kecil dan menengah yang masih menggunakan cara manual untuk mengelola data karyawan. Absensi dicatat secara fisik, pengajuan cuti dilakukan melalui pesan pribadi, dan evaluasi kerja kerap tidak terdokumentasi. Hal ini menyebabkan proses sumber daya manusia menjadi tidak efisien dan sering menimbulkan konflik karena kurangnya bukti atau data historis. Melihat permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi manajemen data karyawan ini sebagai solusi digital untuk memudahkan pengelolaan sumber daya manusia. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan admin dalam mengelola data karyawan, tapi juga memberikan akses yang praktis bagi karyawan untuk melihat data pribadinya, melakukan pengajuan cuti, dan mengetahui hasil evaluasi kinerja mereka secara langsung. Selanjutnya, yaitu segmen pasar. Segmen pasar dari aplikasi ini yang pertama yaitu adalah perusahaan skala kecil hingga menengah. Untuk membantu UKM dalam mengelola SDM tanpa perlu investasi besar pada infrastruktur IT. Yang kedua yaitu startup, yaitu memberikan solusi modern dan fleksibel dalam pengelolaan karyawan. Yang ketiga yaitu perusahaan korporat, untuk diintegrasikan dengan sistem HR yang sudah ada dan memberikan tambahan fitur evaluasi kinerja. Lalu yang keempat, untuk instansi pemerintah dan pendidikan, dengan mendukung pengelolaan absensi dan evaluasi kinerja tenaga pengajar atau pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Almukmaina. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah data pesaing. Ada 4 data pesaing dari website ini. Yang pertama itu adalah Talenta by Maker, yang kedua itu karyawan, yang ketiga HRD Booster, dan yang keempat Slacker. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan aplikasi. Yang pertama itu adalah kelebihan aplikasi dari segi absensi online.
Karyawan melakukan check-in dan check-out langsung dari sistem berbasis web tanpa perlu perangkat tambahan. Yang kedua itu adalah kelebihan dari segi manajemen data karyawan. Admin dapat menambahkan, mengedit dan mencari data karyawan dengan cepat melalui form input yang simple dan efisien. Dan yang ketiga itu adalah kelebihan menurut evaluasi kinerja karyawan, yang mana admin dapat memberikan penilaian terhadap karyawan melalui form evaluasi kinerja yang terdiri dari berbagai aspek disertai catatan tambahan. Dan yang terakhir itu adalah kelebihan dari segi laporan kehadiran dan evaluasi, yang dimana data absensi dan penilaian tersimpan di database dan dapat ditampilkan melalui halaman web. Data mudah direkap dan siap untuk diolah manual jika diperlukan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yang mana aplikasi manajemen karyawan dikembangkan sebagai solusi praktis dan terjangkau untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam mengelola proses sumber daya manusia secara digital dengan fitur seperti manajemen data karyawan, absensi online, pengajuan cuti, serta evaluasi kinerja. Aplikasi ini mampu menggantikan proses manual yang selama ini kurang efisien. Sistem ini bersifat open source dan dirancang dengan antarmuka yang sederhana, sehingga mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Selain itu, struktur database-nya yang rapi memungkinkan pengembangan lebih lanjut di masa depan. Jadi, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi pilihan ideal bagi UMKM, startup, instansi pendidikan, dan organisasi lain yang ingin mulai menerapkan sistem HR digital tanpa perlu biaya besar dan infrastruktur yang rumit. Selanjutnya itu adalah demo pada website kami yang akan didemokan oleh Ari Muhammad Rizky. Kepada Ari Muhammad Rizky dipersilahkan. Akan mendemokan sistem aplikasi yang kami bangun berbasis web. Pertama saya akan mendemokan untuk halaman karyawan terlebih dahulu. Nah, di dashboard karyawan ada kotak-kotak. Yang pertama itu total hadir 1 hari, kemudian izin, sakit, cuti, alfa, dan status hari ini. Nah, kemudian di halaman absensi, di sini kita dapat melakukan absen masuk dan juga absen pulang. Dan juga di bawahnya terdapat status apakah kita sudah absen atau belum. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pengajuan cuti. Nah, di sini ada beberapa jenis cuti. Kita bisa memilih yang pertama itu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan ada keperluan penting. Saya akan contohkan cuti sakit. Nah, setelah kita melakukan pengajuan cuti, kita harus menunggu persetujuan dari admin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah halaman riwayat absensi. Nah, di sini adalah riwayat kehadiran kita selama kita bekerja, riwayat kehadiran kita yang selama kita berada di sistem ini. Nah, saya sudah beberapa kali melakukan absensi, dan juga ada riwayat pengajuan cuti di bawahnya. Nah, statusnya di sini masih diajukan karena belum diterima oleh admin. Kemudian ada halaman evaluasi. Nah, ini adalah evaluasi dari admin kepada kinerja kita. Di sini ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama itu kerja tim, manajemen waktu, kedisiplinan, kemampuan komunikasi, kualitas kerja, inisiatif, dan yang terakhir itu problem solving. Kemudian di bawahnya juga ada catatan umum. Nah, selanjutnya itu yang terakhir halaman profile. Nah, di sini ada foto profil kita dan juga biodata. Ada ID karyawan, jabatan, divisi kita, kemudian email, nomor telepon, dan kapan kita bergabung. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan untuk halaman admin.
Nah, di alamat dashboard admin ini ada keterangan jumlah karyawan kita, kemudian karyawan yang hadir hari ini, atau karyawan yang telah melakukan absen hari ini, kemudian yang izin, sakit, atau cuti hari ini, dan juga alpa hari ini. Nah, di bawahnya ini ada statistik kehadiran 7 hari terakhir. Selanjutnya di tabel di halaman absensi. Nah, di sini adalah riwayat absensi karyawan. Kita bisa memilih tanggal tertentu untuk melihat siapa saja yang sudah absen di tanggal tersebut. Selanjutnya di halaman evaluasi. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi terhadap karyawan. Kita bisa memilih karyawan yang ingin kita evaluasi. Saya contohkan kepada karyawan 1, dan pilih tanggal evaluasinya. Nah, di sini kita bisa memberikan penilaian dan juga keterangan. Nah, di sini juga ada catatan umum. Nah, ini sifatnya itu opsional, jadi nggak wajib. Data evaluasi kinerja berhasil disimpan. Selanjutnya itu halaman persetujuan cuti. Nah, sebelumnya di halaman karyawan saya sudah mengajukan untuk cuti. Nah, di sini tampil apakah kita akan menolak atau setujui, ada di sini di kolom aksi. Nah, saya setujui saja. Pengajuan cuti berhasil disetujui. Kemudian lanjut ke halaman data user. Nah, di halaman data user ini kita dapat membuat akun untuk karyawan ataupun admin supaya mereka bisa melakukan login. Kemudian yang terakhir itu halaman data karyawan. Nah, di sini kita bisa menambahkan karyawan dengan form nama lengkap, kemudian jabatan, dan ID-nya, divisi, nomor telepon, alamat, dan juga kita bisa menambahkan foto profil di sini. Nah, baik, sepertinya itu saja demo untuk aplikasi sistem manajemen SDM berbasis web kami. Terima kasih. Baik, demikianlah akhir dari penjelasan mengenai website yang telah kami buat, yaitu 1, 2, 3. Baik, demikianlah akhir dari penjelasan mengenai website yang telah kami buat, yaitu manajemen karyawan. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan tadi dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.